Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan Pak Amar di pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester genap. Untuk kali ini kita akan membahas tentang prestasi yang telah dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Silahkan disimak dengan baik agar kalian paham. Prestasi dan kemajuan era Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Kalian tahu siapa saja yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin? Ya, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Untuk kali ini yang kita akan pelajari adalah prestasi yang telah dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat adalah memerangi kelompok pembangkang dan murtadin. Ya, yang dilakukan Khalifah Abu Bakar setelah menjadi khalifah adalah menindak tegas dan memadamkan pemberontakan dari pembangkang dan kaum murtadin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pemberontakan tersebut antara lain yang pertama, Al-Aswad Al-Ansi. Dia adalah pemimpin pasukan suku Badui dari Yaman yang merebut kota Najran dan San'ah, tapi kemudian terbunuh oleh saudara gubernur Yaman. Untuk memadamkan pemberontakan itu, Khalifah Abu Bakar mengutus Zubair bin Awam. Yang kedua, pemberontakan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku menjadi nabi dan mendapat dukungan Bani Hanifah di Yamamah. Khalifah Abu Bakar mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah untuk mengatasi pemberontakan ini. Maka terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan murtadin di Yamamah, sehingga disebut Perang Yamamah yang banyak menggugurkan sahabat penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Dia menganggap dirinya seorang nabi dan diikuti oleh Bani Sa'ad, Ghatafan, dan Bani Amir. Untuk memadamkan pemberontakan dan pembangkangan ini, Khalifah Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menumpas gerakan ini. Lalu kenapa pada saat Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah terjadi banyak pemberontakan? Sebabnya antara lain, yang pertama, iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah. Yang kedua, fanatisme kesukuan. Yang ketiga, mereka takut kehilangan kedudukan karena Islam membawa perubahan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Yang keempat, pemberontak adalah orang yang baru masuk Islam, yang memang mudah untuk dipengaruhi. Langkah Khalifah Abu Bakar selanjutnya, selain memadamkan pemberontakan, adalah melakukan kodifikasi Quran atau pengumpulan Quran. Kalian tahu Al-Quran pada saat itu tidak ditulis dalam satu mushaf, tapi ditulis di berbagai macam media. Contohnya tulang, kulit, maupun pelepah daun kurma. Maka setelah melihat banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal akibat peperangan, maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera melakukan pengumpulan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar tidak mau karena itu tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Tapi akhirnya melihat kondisi
sehingga Abu Bakar menyetujuinya. Setelah Abu Bakar wafat, maka mushaf yang telah terkumpul oleh Zaid bin Sabit, mushaf itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Langkah yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, perluasan wilayah Islam yang sempat tertunda akhirnya dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar dengan cara mengirimkan pasukan ke wilayah-wilayah sekitar Arab. Yang pertama, pasukan ke Syria dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah. Yang kedua, pasukan ke Persia dan Bizantium dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna bin Haritsah. Kerajaan Bizantium Romawi menjadikan kota Damaskus Syria sebagai pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. Maka untuk menghadapinya, Khalifah Abu Bakar mengutus pasukan, yakni yang pertama, pasukan Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus. Yang kedua, pasukan Amr bin Ash ke Palestina. Yang ketiga, pasukan Surahbil bin Hasanah ke Yordania. Yang keempat, pasukan Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Pasukan muslimin dan pasukan dari Bizantium bertemu di Yarmuk atau di tepi sungai Yarmuk, dan terjadilah perang besar. 18.000 pasukan muslim menghadapi 240.000 pasukan Romawi yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga membuka pintu kemenangan pada pertempuran-pertempuran selanjutnya dan menjadi kunci keruntuhan kerajaan Romawi Bizantium. Sebagai generasi penerus bangsa ini, ada beberapa hal yang bisa kalian ambil hikmah dari seorang khalifah besar umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama, jadilah manusia yang lemah lembut, sabar, dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Yang kedua, berkatalah yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Yang ketiga, berjuanglah demi tanah air dan bangsamu. Yang keempat, janganlah takut dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, jalankan musyawarah untuk mengatasi masalah bersama. Demikian materi ajar sejarah kebudayaan Islam kali ini. Sampai jumpa di materi ajar selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.